keren tuh. Salah satu kota di Australia yang letaknya itu paling deket sama Indonesia. Jadi kalau kalian terbang dari Denpasar nih, terbang ke Perth itu cuma 3,5 jam. Jadi nggak terlalu jauh. Time zone-nya pun sama persis kayak Bali. Karena posisinya Bali ini, posisinya Perth ini persis di bawahnya Bali. Kenapa nih? Apa lagi dia ini nggak mau jalan? Wah, kacau. Jadi kalau kalian tahu, Boosted Board ini dia punya apa ya, kayak indikator gitu loh. Ini kan biasanya dipakai buat indikator baterai. Kalau yang paling bawah nyala berarti baterainya tinggal 1. Kalau semuanya nyala baterainya full. Tapi kalau dia nyala kayak gini, salah satu ini, entah salah satu yang paling bawah, yang tengah, atau yang 2 dari atas, terus ini kedip-kedip, itu artinya booster ini bermasalah. Nah, kalau nggak salah, kalau nyalanya yang kedua dari atas, terus kedipnya berapa kali nih? Tua ke. Jadi 3 kali kedip, pause, terus 3 kali kedip. Itu artinya bermasalah dengan baterainya. Kacau. Ya adalah, mari kita pulang. Jalan kaki nih pulang. Aku pernah denger sih masalah ini di Reddit. Cuma belum pernah ngalamin sendiri. Ternyata ngalamin juga. Katanya sih ini ada salah satu baterai. Jadi kan Boosted Board ini dia kan ada banyak baterai kan di dalam sini. Nah, itu ada salah satu baterai atau salah 2 atau salah 3 yang tegangannya itu di bawah tegangan minimumnya. Jadi si BMS-nya di dalam sini, kontrolernya, itu menganggap kalau baterainya udah mati. Padahal sebenarnya baterai lithium, ini lithium polimer apa ya kalau nggak salah. Lithium polimer itu sebenarnya ya mungkin belum mati-mati total sih. Tapi karena tegangannya udah di bawah tegangan minimum standar, dianggap mati sama BMS-nya atau battery management systemnya. Ya wes, berarti kita harus pulang, balik ke studio, terus kita coba revive si baterainya ini. Bisa nggak kita benerin tanpa harus beli baru? Karena kalau beli baterai baru, satu battery pack yang extended range kayak ini bisa sekitar 6 juta, 7 juta. Lumayan juga tuh. Ya wis, kita ketemu di rumah ya. Bye-bye. Hari ini kita akan coba merevive baterai Boosted Board yang mati ini. Seperti yang kalian tahu, tadi kan udah aku tunjukin. Nah, baterainya Boosted Board ini kalau sesuai sama manualnya, kalau dia nyala 3 kali, terus mati, terus 3 kali lagi kedipnya, dan dari indikator baterai ini yang nyala nomor 2 dari atas, itu artinya di sini baterainya rusak. Nah, masalahnya di sini adalah kalau kita beli baterai baru itu harganya sekitar 8 juta. Jadi kalau kita beli baterai baru khusus buat Boosted Mini S. Mini S itu Mini X. Ini yang Mini X. Mini X itu yang bannya warnanya kayak gini. Kalau Mini S itu yang warnanya oranye bannya. Nah, Boosted Mini X itu versi yang extended range atau yang jauh, yang range-nya bisa jauh. Nah, harganya kalau kita beli baterainya baru itu sekitar
8 juta kalau di sini. Itu udah separuh harga booster boardnya sendiri. Nah, kita akan coba apakah bisa baterainya ini kita revive atau kita hidupkan kembali. Karena aku sering dengar ada orang yang bisa menghidupkan baterainya kembali. Karena memang secara teori bisa. Gimana caranya? Nah, sebelum kita masuk ke gimana caranya, ada fitur bagus di boosted board ini namanya regenerative braking. Nah, kalian kalau belum pernah dengar apa itu regenerative braking, jadi dia ini adalah kalau misalnya kalian naik boosted board ya, kalian gas maju, itu kan energi kimia dari baterai dikonversi jadi listrik jadi kinetik lewat motornya ini. Ini kan ada 2 motor ini yang muter ini. Jadi dari listrik jadi kinetik. Sedangkan regenerative braking itu dia ini mengubah fungsi motornya tadi yang dari listrik ke kinetik, diubah dibalik jadi generator. Jadi dari kinetik jadi listrik dibalik. Nah, jadi tiap kalian ngerem itu justru kalian ngecas baterainya si boosted board ini. Udah banyak kok fitur kayak gitu kayak di mobil listrik, sepeda listrik, itu udah banyak yang pakai. Karena regenerative braking ini lumayan efisien, jadi bisa menambah range dari kendaraan kalian dengan ukuran baterai yang sama. Nah, di sini masalahnya adalah tadi aku udah coba cas. Dia dicas pun nggak mau, karena baterai ini dia punya BMS namanya, Battery Management System. Nah, Battery Management System ini apa ya? Dia nggak peduli. Pokoknya kalau misalnya baterai salah satu sel di sini tuh tegangannya di bawah tegangan normalnya, sama dia dianggap mati. Jadi udah nggak bisa diapa-apain lagi sama dia udah. Pokoknya dia nggak mau ngecas kalau tegangan baterainya nggak sesuai atau di bawah. Nah, kan susah kan kalau kayak gitu. Tapi ngecas pakai regenerative braking itu beda. Jadi regenerative braking itu dia ngecasnya mungkin lewat BMS, tapi lewat bagian lainnya, bukan lewat charging port ini. Jadi ada sistem lain kayak misalnya dari ininya ESC atau Electronic Speed Controller. Itu yang menentukan ini. Jadi kalau kalian gas, misalnya gasnya 100%, itu ada controllernya juga yang mengatur kecepatan atau listrik yang bukan listrik sebenarnya ya, frekuensi yang dikirimkan ke motor ini. Jadi dia menentukan seberapa kencangnya si motor ini harus berputar. Nah, regenerative braking itu juga ada di situ sistemnya. Dia jadi satu sama ESC-nya. Nah, jadi di sini harapannya adalah kita bisa merevive si baterai ini dengan cara memakai regenerative braking. Nah, terus gimana caranya? Regenerative braking kan harus diputer biar bisa ngecas si baterai. Nah, aku udah lihat di Reddit, di YouTube, di tempat lain, itu orang-orang ada yang pakai treadmill. Jadi treadmill jalanin, boosted boardnya ditaruh di atasnya, terus mereka naikin sambil direm. Ada juga yang pakai mobil, jadi mobil dijalanin, si orangnya pegangan belakangnya mobil sambil naik boosted board sambil ngerem. Ada juga yang pakai bor, jadi bor disambungin ke rodanya ini sambil buat regenerative brakingnya ini. Nah, di sini aku pikiran cara lain karena kebetulan aku punya 2 boosted board. Ini ada satu lagi. Harusnya sini baterainya full. Ya, full. Jadi rencananya adalah ini agak caranya adalah begini. Jadi
booster yang hidup kita taruh di atas, terus kita nyalain, harapannya dia muterin bannya si booster yang mati. Jadi gitu. Ini nggak tahu bisa apa nggak. Kalau bisa lumayan, kalau nggak bisa ya udah, kita bakal coba cari cara lain yang kemungkinan bakal lebih sulit dari cara ini. Ya aku kasih spoiler aja ya. Cara yang kedua itu cara yang lebih profesional. Itu kita bongkar baterainya, terus di dalam kan baterainya ada banyak banget tuh. Kita cek satu-satu dan di charge satu-satu. Kenapa nggak bisa barengan semua? Nggak bisa, karena lithium polymer battery itu ngecasnya harus balanced. Jadi tiap baterai itu harus di charge sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Makanya nggak bisa langsung di charge secara komunal gitu, langsung jadi satu. Yaitu itu fungsinya BMS itu tadi, untuk charging, memberikan listrik sesuai dengan kebutuhan tiap sel baterai. Kita mulai. Bentar. Jadi boosted board ini gak akan melakukan apapun kalau misalnya deadman switch-nya ini nggak dipencet. Jadi kalau kalian mau jalan, maju, mundur, ataupun ngerem, itu ini harus selalu ditekan. Kalau ini nggak ditekan, ESC-nya atau motor, controllernya motor bakal mati. Jadi walaupun kalian puter ini si bannya pakai boosted line, ini nggak kalian pencet, nggak akan terjadi apa-apa. Dan dia juga nggak akan ngecas. Jadi solusinya adalah selotip. Ini akan kita selotip deadman switch-nya biar nyala terus. Katanya sih, kalau aku dengar-dengar, kalau mau revive baterainya ini, menurut pengalamannya orang-orang, kalian harus jalanin si boosted ini sambil ngerem dengan kecepatan sekitar 15 km per jam selama 10-20 menit. Oke, kita langsung coba aja. A few moments later. Masih belum bisa juga. Mana ya? Kita perlu cek deh. Karena ini kan kita ada boosted board yang sama persis. Kayak kita coba copot baterainya, kita pasang ke yang di bawah yang rusak. Jadi buat memastikan kalau beneran baterainya yang rusak, bukan parts yang lain. Coba kita lakukan. Nah, ini battery pack yang aman, yang full, ini yang bener. Terus ini adalah yang rusak. Ya. Sekarang buat membuktikan kalau boosted boardnya ini nggak rusak, cuma baterainya aja yang rusak, kita pakai battery pack yang benar. Coba pasang di sini, nyala nggak dia? Nyala. Berarti bener, battery packnya rusak. Oke, sementara kita tutup di sini dulu videonya. Aku bakal coba
cari alternatif lain, gimana caranya bisa menghidupkan battery pack ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.